Alhamdulillah, sama-sama kita telah berzikir, membasahi lisan kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, dan juga bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah majlis Mambaus Salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang saleh, orang wali yang bernama Saleh Al-Mauqidi. Orang saleh ini namanya Saleh Al-Mauqidi. Beliau pernah lewat di bangunan yang sudah tua, sudah tidak berpenghuni, kota mati kalau sekarang mungkin. Lewat, beliau berkata kepada kota tersebut, "Ya Dayyar, wahai rumah-rumah yang berdiri, aina ahluki, wa aina ummaruki, wa aina sukkanuki." Wahai rumah yang berdiri, wahai rumah yang kosong, mana penduduk-pendudukmu? Mana orang yang dulu memakmurkanmu, meramaikanmu? Mana penduduk yang dulu tinggal di dalam dirimu, wahai rumah-rumah? Kemudian subhanallah, yang namanya orang wali min auliyaillah, ada jawaban dari suara tanpa wujud. Bangunan-bangunan tersebut menjawab pertanyaan daripada Saleh Al-Marqadi tadi. Dia jawab, apa jawabannya? Penduduk-penduduk kami sekarang sudah berada di bawah tanah, sudah tertimbun oleh tanah. Mereka dulu memakmurkan kami, sekarang sudah pindah. Mereka yang dulu menjadi penduduk, menjadi penghuni di atas kami, sekarang sudah pindah. Pindah kemana? Ke Sukabumi sama Balikpapan. Sukabumi sama Balikpapan. Apa tuh? Kuburan. Ya, sudah pindah ke kuburan. Mereka sudah ditimpa oleh tanah. Jadi memang apa yang kita bangun, apa yang kita dirikan, nanti semuanya akan kita tinggalkan. Nanti tatkala manusia tersebut diantar ke liang lahat, semuanya ikut. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang diantar ke liang lahat, 3 ikut. Keluarganya ikut, hartanya ikut, amalnya ikut. 2 yang pergi dan 1 yang ditinggal. Yang 2, siapa yang pergi? Tatkala jenazah sudah dikubur, dimasukkan ke liang lahat, 3 langkah orang yang mengiringi jenazah pulang, datang malaikat mungkar dan nakir. Semua keluarganya yang hadir di kuburan tersebut tatkala selesai penguburan pulang. Walaupun istrinya yang berkata, "Mas, saya cinta kepada kamu sehidup semati." Kalau suaminya mati, ya bukan sehidup semati, nggak mungkin ikut dikubur juga. Nah ini keluarganya pulang, hartanya pulang, walaupun orang kaya, diantar ke kuburan pakai Alphard misalnya, nggak usah pakai ambulan, pakai mobil sendiri Alphard, diantar sampai kuburan. Setelah dikubur, kembali hartanya. Tapi yang ketiga, amal ibadahnya tidak ikut kembali, tapi menemani dia sampai di kuburan, sampai di liang lahat, sampai menunggu sampai hari kiamat. Apabila amal ibadahnya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan apabila amal ibadahnya buruk, na'udzubillah, dia akan mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua yang kita bangun, yang kita perjuangkan, akhirnya akan kita tinggalkan. Seperti rumah-rumah tadi yang tatkala itu Saleh Al-Marqadi lewat di hadapannya, tadinya rumah tersebut adalah rumah yang mewah, kota yang sangat megah, ramai penduduknya, tapi sepi karena mereka sudah pindah ke alam kubur. Dan kata kota tersebut, amal-amal mereka juga ikut menjadi belenggu bagi mereka, karena mereka yang tinggal di kota tersebut banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadahnya menjadi belenggu bagi dirinya di alam kubur menunggu sampai datangnya hari kiamat. Naudzubillah. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak tatkala dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat datang, semuanya hancur, rumah, bangunan yang tinggi-tinggi, masjid, semuanya akan hancur semuanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kata Allah. Tidak, semua akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan selain daripada zatnya Allah yang hancur, dan ada beberapa makhluknya Allah yang tidak dihancurkan oleh Allah karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surganya Allah, nerakanya Allah yang dulu pernah Allah ciptakan tidak hancur karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala tidak hancur. Kemudian ajbud dzanab. Ajbud dzanab ini satu biji seperti kacang hijau yang ada di tulang ekor kita. Itu tidak bakal hancur. Dan kelak nanti hari kiamat, tatkala Allah menghidupkan manusia lagi, tumbuh daripada ajbud dzanab tadi manusia-manusia seperti rumput yang disirami, tanah yang disirami oleh air hujan, tumbuh rumput yang sangat cepat. Nah, dari cikal bakal ajbud dzanab tadi ya sebutir sebesar biji kacang hijau yang ada di sulbi kita itu tidak bakal hancur, walaupun kita sudah dikubur, walaupun orang itu mati dibakar, tetap itu tidak hancur karena cikal bakalnya manusia nanti di padang mahsyar tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin wal hadirat, ya, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita bangun tidak akan bisa bermanfaat bagi kita. Kita bakal tinggalkan kecuali yang kita sudah keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membangun masjid misalnya, kita membangun musola, ya, kita membantu fakir miskin, anak yatim dengan harta kita, itulah yang bakal menjadi harta kita yang abadi, yang kita bawa sampai ke alam kubur dan juga sampai ke akhirat. Tapi yang ada di tangan kita, yang masih ada di tangan kita, belum tentu menjadi milik kita. Bakal itu semuanya kita tinggalkan, dan yang menikmati adalah orang yang lain, bukan diri kita. Yang menikmati adalah anak-anak kita, adalah istri kita kalau kita meninggal, dan juga orang-orang lain yang mendapatkan warisan daripada kita. Semoga ya apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi amal ibadah kita yang akan kita bawa baik sampai alam kubur maupun sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.